Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 10-5 ingin menjelaskan tentang masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangannya. Saya Wiko Putri Maulida. Saya Senjai Yusuf. Saya Halifah Al-Zahra. Saya Mafi Safinatun Najah. Saya Kirana Zuhadia. Islam merupakan salah satu agama besar di dunia saat ini. Agama ini lahir dan berkembang di tanah Arab. Pendirinya ialah Muhammad yang lahir tahun 570 Masehi. Agama ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moralitas manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang rendah dan kebodohan, jahiliyah. Islam mulai disiarkan sekitar tahun 612 di Mekah. Dikarenakan penyebaran agama baru ini mendapatkan tantangan dan lingkungannya, Muhammad kemudian pindah ke Madinah pada 622 Masehi. Dan dari sinilah Islam berkembang ke seluruh dunia. Sekalipun dakwah Muhammad pada periode Makkah bisa dibilang berat dan gagal secara politis atau paling tidak belum menemukan hasil yang setimpal. Tetapi dia telah berhasil menancapkan kekuatan dan tonggak iman kepada sedikit pengikutnya yang kelak menjadi penyebar ajaran-ajaran tauhid, bahkan ekspansi kekuasaan ke berbagai belahan dunia. Saya akan menjelaskan sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, muncul diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli. Biasanya perdebatan mereka berkisar kepada 3 topik, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Dalam hal masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan berbagai teori. Meski terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Tionghoa zaman dinasti Tang. Berita itu mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat permukiman pedagang muslim dari Arab di desa Maros, daerah pantai barat Sumatera. Adapun pendapat yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi lebih menunjukkan pada perkembangan Islam bersamaan pada tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan pelajaran Marco Polo yang menerangkan bahwa dia pernah singgah di Perlak pada 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini ialah ditemukan nisan makam Raja Samudra Pasal Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297 Masehi. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk ke Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur, dan berikutnya ialah Kerajaan Samudra Pasai. Saluran masuknya Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf memengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritual yang khas. 4. Pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. 5. Kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan
nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. 6. Politik. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Bukti masuknya Islam di Indonesia. Ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlak pada 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Turnasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tome Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, batu nisan Sultan-Sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah dua naskah tua yang menyebut keberadaan kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Idarul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fash dan Kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan asal Latin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Asyi yang disalin oleh Said Abdullah Said Habib Saifuddin pada 127 Masehi. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi para pedagang Gujarat atau India datang ke abad ke-13. Mulainya para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir pantai barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13, namun melalui para pedagang Persia, atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu juga karena ada kesamaan ritual tabuk di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Said bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang bermigrasi ke Asia Tenggara, salah satu Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman, lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak, nengok. A few moments later. Bombastic side eye. Ih, pengen pulang.